Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GSRI Jembatan 5 dan juga para orang tua sekolah budaya yang sudah meresponi undangan yang kami sampaikan untuk mengikuti acara perayaan Natal secara online ini. Kiranya kita semua bisa mengikuti acara perayaan Natal ini sampai dengan akhirnya dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin memberitahukan bahwa Sekolah Budaya sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran yang akan datang, tahun ajaran 2021-2022. Akan ada wajah baru di Sekolah Budaya di tahun yang mendatang. Saat ini kami sedang melakukan pembangunan ruangan-ruangan baru dan juga memperbaiki secara total gedung sekolah yang lama. Besar harapan kami, Bapak Ibu bisa mengajak famili dan kerabat untuk membawa putra-putri tercinta untuk mendaftar ke sekolah budaya. Akhir kata, kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat di tengah masa pandemi ini. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas respon undangan kami dengan menyaksikan acara pementasan Natal kami. Mari, sukacita, kegembiraan Natal ini kita persembahkan kepada Sang Pencipta Semesta yang ketika menciptakan langit dan bumi, Tuhan berkata, "Let there be light." Jadilah terang. Yesus Sang Raja, dunia gemar dan
Hidup ini indah, bunga bermekaran, angin semilir menyejukkan batin. Semua terasa menyenangkan. Tidak ada duka yang menyerobot suka. Tidak ada sakit yang menyusup dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Seandainya hidup seindah mimpi, harapan senyata realita. Tidak ada perang, tidak ada cekcok, tidak ada duka nestapa. Namun, kenyataan jauh dari impian. Bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan. Tidak kurni singgare sirajamba singgare sirakurni Bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan. Tuhan menengok dari surga. Dilihatnya kesusahan anak manusia.
para kekasihnya yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dari kekekalan, Dia telah menyusun rencana, sebuah rencana besar untuk menyelamatkan manusia 2000 tahun yang lalu. Yesus telah lahir. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GSRI di Jembatan 5, juga kepada seluruh saudara-saudara yang terkasih yang saat ini sedang mengikuti ibadah virtual Natal ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu kali langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saat ini mari kita akan masuk kepada satu firman Tuhan yang adalah kekekalan. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin masuk kepada kebenaran firman-Mu. Dan karena firman-Mu ini berasal dari Engkau, kami memohon Engkau sendiri yang akan berkata-kata. Engkau sendiri yang akan berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau sendiri yang akan menerjemahkan dan mengartikan itu di dalam kehidupan kami. Kami memohon urapan yang daripada Tuhan, sehingga
sehingga kami boleh sungguh-sungguh dibuat menjadi orang-orang yang paham akan firman-Mu, dan kami juga akan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana kalau kita hidup di dalam kegelapan? Mari bersama-sama kita akan mencoba beberapa detik. Silakan Bapak Ibu tutup mata dan kemudian matanya ditutup, kemudian tangan ini juga kita akan tutupkan juga ke arah mata kita sampai pada akhirnya kita tidak bisa melihat satu cercah sedikit pun. Kegelapan yang ada, hitam yang ada. Nah, orang kalau kita masuk di dalam satu wadah, satu tempat yang hitam seperti ini, apa yang akan kita mengalami? Apa yang akan kita rasakan? Tidak ada yang indah, tidak ada yang bagus. Semuanya hitam, semuanya jelek, semuanya gak enak. Dan karena kita gak bisa lihat segala sesuatu, maka waktu kita jalan juga, waktu kita gerak, waktu kita mau maju ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, bisa salah. Karena kita gak tahu di sekeliling kita ada apa. Apakah ada orang lain yang sedang membawa air panas? Apakah ada binatang buas? Apakah ada lubang? Apakah ada sesuatu benda yang tajam atau tembok yang waktu kita berjalan itu akhirnya akan membawa bentrokan demi bentrokan, tabrakan demi tabrakan. Bayangkan kalau kita hidup dalam keadaan kegelapan seperti ini. Yang ada hanyalah apa? Yang ada adalah sesuatu yang gak enak. Nggak enak sama sekali. Nah, saya mau memberitahu bahwa keadaan ini ada saat ini. Ada di dalam orang-orang. Ada di dalam diri manusia-manusia yang ada di dalam kegelapan. Ciri-ciri orang yang ada di dalam kegelapan adalah orang yang tidak pernah bisa melihat ada sesuatu yang baik di matanya. Apa aja salah, lihat segala sesuatu, lihat kebijakan pemerintah salah, lihat anak sekolah salah, lihat ini salah, lihat orang lain ngerjain itu salah, ngelihat pemandangan jelek, semua jelek, apa jelek. Kalau seandainya ada persoalan demi persoalan, itu dia merasa bahwa rasanya nggak pernah ada jalan keluar karena dia ada di dalam kegelapan. Sehingga yang muncul adalah apa? Cuma kecewa, jelek, kurang, frustrasi, marah, negatif, salah, apatis, pesimis. Itu yang akan muncul. Nah, kalau itu yang muncul di dalam kehidupan seseorang, itu menunjukkan orang itu pasti ada di dalam kegelapan. Kegelapan pikiran, kegelapan hati. Sehingga yang muncul adalah seperti itu. Nah, kalau hidup seperti ini, yang ada cuma apa? Yang ada kita akan cepat tua. Yang ada kita akan sakit-sakitan karena sistem hormon kita nggak baik. Karena emosi kita nggak stabil. Ini yang membuat kita menjadi sakit-sakitan. Dan pada akhirnya siapa yang mau bergaul, siapa yang mau berteman dengan orang yang mukanya, yang kelakuannya, yang gayanya tiap hari cuma nyebelin doang. Yang gayanya cuma marah doang. Yang gayanya cuma negatif aja. Yang kalau ngomong tuh yang jelek-jelek aja. Siapa yang mau begini? Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengalami hal yang seperti ini? Nggak enak kan hidup yang seperti ini? Hidup yang rasanya dipenuhi dengan kekecewaan. Dipenuhi dengan hal-hal yang jelek. Itu sebabnya tidak bisa tidak. Satu-satunya solusi untuk ini semua adalah apa? Terang. Terang itu harus ada. Terang itu harus ada. Karena begitu terang itu ada, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Pada waktu terang itu ada, itu yang akan membuat kita dimampukan untuk tahu apa yang harus kita melakukan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu.
Dan lanjut kepada Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang adalah solusinya. Pertama kali pada waktu Tuhan sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum Tuhan menciptakan dunia, sebelum Tuhan menciptakan cakrawala, sebelum Tuhan menciptakan isi dunia ini, apa yang Tuhan ciptakan hari pertama? Kejadian pasal 1 ayat ketiga mengatakan Tuhan menciptakan terang. Karena terang itulah yang membuat kita menjadi menikmati apa yang Tuhan sediakan. Terang itu akan kita bisa mengatakan cakrawala ini indah. Terang yang bisa membuat kita melihat binatang itu adu lucunya, adu gemesnya. Terang yang kita bisa melihat pemandangan itu menjadi indah. Terang yang kita bisa menikmati wajah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terang. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, dan pada akhirnya manusia dipenuhi dengan kegelapan, dan waktu manusia pun dipenuhi dengan kegelapan, ini yang terjadi. Mereka bentrok satu dengan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Pada akhirnya hidup mereka menjadi tidak baik. Hidup mereka menjadi destruktif, menghancurkan diri sendiri, saling membunuh dan sebagainya. Yang pada akhirnya Tuhan kemudian menjanjikan ini, bahwa enggak selamanya you akan hidup seperti itu. Aku menjadikan terang, lihat atasnya terang telah bersinar. Dan kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan terang yang sesungguhnya. Itu berarti ada terang yang tidak sesungguhnya, ada terang palsu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ada terang yang datang di dalam dunia. Natal adalah satu peristiwa di mana terang itu datang. Siapa sih terang itu? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Siapa yang berkata itu? Yesus. Yesuslah terang dunia. Yesuslah terang yang sesungguhnya itu. Yesuslah yang datang ke dalam dunia. Yesus tahu. Yesus adalah satu pribadi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Pada waktu Yesus mengetahui, waktu Tuhan mengetahui kehidupan kita ada di dalam kegelapan, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan kekecewaan dan seterusnya, yang Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam diri kita. Itu sebabnya Yesus datang melalui Natal ini. Yesus datang menjadi terang. Yesus datang memberikan terang kepada kita, karena Dia adalah terang yang sesungguhnya, dan Dialah adalah terang dunia. Yesus adalah terang itu sendiri. Natal sedang berbicara mengenai kehadiran Yesus di dalam dunia ini yang menyatakan akulah terang. Untuk apa Tuhan memberikan terang kepada kita? Agar supaya kita menikmati kehidupan ini bukan seperti yang ada di dalam kegelapan. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia mempunyai terang hidup. Syaratnya untuk mempunyai terang hidup, kita mesti mengikut Tuhan. Jangan salah, mengikut Tuhan itu bukan berbicara mengenai, coba kita lihat dulu ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada akhir zaman ada banyak orang ngomong Tuhan, Tuhan. Jalan ke sandung kemudian latahnya Tuhan. Apa? Tuhan.
Tuhan, rumahnya ditulisin Tuhan, mobilnya ditulisin Tuhan, kaosnya ditulisin Tuhan, kalungnya ada tulisannya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan bahkan banyak orang yang melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang sepertinya yang Tuhan mau, melakukan mujizat, mengusir setan, pergi beribadah, melakukan misi ini, itu, melakukan A, I, U, E, O. Seakan-akan seperti sedang melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tetapi mari kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin orang yang melakukan AIUEO, Tuhan mengatakan bahwa engkau pembuat kejahatan. Inilah fakta. Bahwa ternyata ada banyak orang menjadi pengikut, tetapi sebetulnya itu mengikuti secara lahiriah. Mereka melakukan semuanya itu hanya karena lahiriah semata-mata. Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Kekristenan bukanlah sesuatu kegiatan yang bersifat ritual. Kekristenan bukanlah sesuatu kegiatan yang bersifat agamawi. Kekristenan itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kekristenan itu adalah satu hubungan, relationship dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, berarti barang siapa nempel dengan Tuhan dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekristenan itu berbicara mengenai datang dan melekat dengan Tuhan. Datang dan berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ada banyak, saya mau kasih contoh orang kuliah. Ya, di kuliah itu ada dua jenis mahasiswa. Yang satu mahasiswa yang beneran, ya. Yang satu mahasiswa audit. Apa bedanya? Sama-sama masuk kelas, sama-sama dengerin dosen ngomong apa. Mungkin sama-sama nyatet, sama. Tapi bedanya yang mahasiswa beneran itu, dia kalau ada ujian dia ikut ujian. Kalau ada PR dia ngerjain PR. Kalau ada kuis dia ikut kuis. Kalau ada tugas baca dia kerjakan tugas baca. Tetapi yang audit enggak. Dia cuma datang and denger. Tapi apa? Dia nggak ikut ujian. Dia tidak dituntut untuk ikut kuis, dia nggak dituntut melakukan tugas-tugas, paper dan sebagainya, tidak. Karena cuma mahasiswa audit. Ada banyak orang yang ngikut Tuhan cuma sekedar ikut. Saya mau mengatakan itu bukan ngikut namanya. Itu namanya cuma ngefans aja. Tetapi begitu ada tugas, mundur teratur. Begitu ada sesuatu, mundur teratur. Tuhan mau kita ini melekat sama Tuhan, ya. Melalui apa? Melalui kita membaca firman Tuhan. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan. Dan kemudian bukan sekedar membaca. Kita tidak perlu latihan lagi membaca karena kita semua sudah lewat TK. Anak TK sekarang sudah bisa membaca. Zaman saya dulu SD baru bisa baca. Kita semua sudah lewat masa itu. Kita bukan sedang belajar membaca Alkitab. Kita betul-betul sedang merenungkan firman dan kemudian mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada waktu ada orang mungkin memberikan kesaksian, pada waktu kita melihat ini itu, kita bisa mengatakan bahwa aku sudah alami itu bersama dengan Tuhan. Aku tahu bahwa Dia adalah penyembuhku. Aku alami waktu aku sakit.
Jadi kita lihat ya di sini ya, kalau yang namanya fans gitu ya, kalau orang-orang dunia mungkin disebut juga sebagai followers, waktu sakit nggak mau. Tapi kalau yang betul-betul mengikut Tuhan sakit, disitulah kesempatan di mana Tuhan akan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Pada waktu ada kekurangan, dia akhirnya mengalami bahwa pribadi yang dia kenal, Tuhan Yesus itu, terang itu adalah pribadi yang mencukupkan segala kebutuhannya. Sedang berbicara mengenai hubungan dan kemudian berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu, tiap hari ketemu. Nah kalau kita tiap hari ketemu, gak mungkin orang gak kecepretan, gak mungkin orang gak kecipratan pribadinya Tuhan. Kadang orang suami istri ya menikah sekian tahun, lama-lama gaya bicaranya sama, kelihatannya sama, apanya sama. Karena apa? Mereka setiap hari berdua aja. Sehingga lama-lama kenal satu dengan yang lain. Lah kalau kita tiap hari kita masuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Kita lama-lama mengenal kekudusannya. Kita mengenal Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah yang mengampuni. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang kecipratan kekudusannya. Kecipratan kita kemurahan hatinya. Kecipratan kita menjadi pribadi yang pada akhirnya menjadi seperti Yesus. Pengikut yang dimaksud dengan ikutlah aku. Yang dimaksud dengan Yohanes pasal 15 mengatakan melekat. Itu menjadi satu. Menjadi manunggal dengan Tuhan. Kita menjadi satu pribadi seperti Kristus. Seperti Yesus memiliki pribadi. Pada waktu kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan kita merenungkan dan kita melakukan firman Tuhan dan waktu kita berdoa mencari Tuhan, pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang disebut dengan kita mengikut. Kalau Tuhan jalan ke kanan, kita ikut ke kanan. Tuhan jalan ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan lurus, kita lurus. Tuhan mundur, kita mundur. Itu yang namanya mengikut. Itu berarti kita mesti paham betul apa maunya Tuhan. Ya, mari kita belajar. Belajar untuk menjadi orang-orang yang betul-betul untuk mengikut Kristus ya. Bukan cuma sekedar ya ini enggak seperti itu. Cuma kalau enak ikut, kalau enggak enak enggak ikut ya. Kalau naik ke puncak gunung ikut, kalau turun ini enggak ikut gitu. Enggak, yuk kita mau ikut apa maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan. Disinilah kita akan menjadi satu pribadi yang pada akhirnya kita akan melekat. Enggak ada orang ya yang waktu melekat itu enggak terpengaruh, enggak ada. Begitu kita melekat, kita pasti terpengaruh. Tidak ada seorang pun yang melekat kepada Tuhan dan kemudian tidak berubah. Pasti berubah. Tidak ada seorang pun yang melekat kepada Tuhan dan tidak berbuah. Pasti berbuah. Pasti. Begitu melekat pasti berbuah. Pasti berbuah. Nah, jadi kita lihat di sini yang namanya hidup kita lakukan A, I, U, E, O. Yang namanya kita membaca firman, yang namanya kita melakukan ini, melakukan itu ada buah. Itu adalah hasil. Dari apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya mau bilang bahwa berbeda sekali kekristenan itu. Kekristenan itu bukannya kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan Tuhan. Kita melakukan ini supaya kita dapat keselamatan. Kita mendapatkan ini supaya kita mendapat. Tidak. Perbuatan baik itu adalah hasil. Itu perbuatan baik nggak boleh kita jadikan satu mesin produksi yang akan menghasilkan apa-apa. Makanya tadi di dalam Matius 7, pada waktu dia sudah melakukan ini, kelihatannya kebaikan. Tapi kemudian dia mau dari situ menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Aku harus diterima, aku harus dapat mahkota, aku harus di level yang paling tinggi, aku harus di posisi yang ini.
Bukan, perbuatan baik adalah hasil dari apa? Dari hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita melekat dengan Tuhan, waktu kita melekat dengan terang itu sendiri, maka terang itu menguasai kita. Dan yang ada, yang keluar dari hati kita yang terang, dari pikiran kita yang terang adalah apa? Perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan baik. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Makin hari makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Waktu kita mengikut Tuhan, terang itu melekat dengan kita. Kita pada akhirnya menjadi orang yang diterangi Tuhan dan terang itu ada pada kita. Dan kita sendiri bisa menjadi terang itu bagi banyak orang di sekeliling kita. Akhirnya yang muncul karena di sini terang, di sini terang, di sini juga terang, di sini terang, di sini terang, di sini juga terang, di sini terang, di sini terang, di sini juga terang. Semuanya pada akhirnya menjadi terang. Mata kita juga jadi terang sehingga yang kita melihat adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang kalau kita lihat cukup baik, sukacita, bersyukur, benar, optimis, damai yang ada di dalam sini karena kita memiliki terang itu sendiri. Terang pada akhirnya waktu kita ada di dalam lembah kekelaman. Saya mau mengatakan bahwa bukan berarti bahwa kita nggak akan masuk di dalam lembah kekelaman. Tetapi pada waktu kita mengalami gelombang persoalan, kita tidak lagi ada di dalam kegelapan. Waktu kita mengalami gelombang persoalan, kita tahu persis karena kita di dalam terang, kita tahu persis ada solusinya. Ada solusinya. Waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, gelombang persoalan, kita tahu di depan sana ada padang yang berumput hijau. Di depan sana kita tahu ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan itu baik. Itu sebabnya yang muncul adalah ucapan syukur. Damai ada di sini. Optimisme ada, semangat ada. Itu yang akan kita miliki. Amin. Yang penting mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Natal sekali lagi sedang mau mengatakan. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada dunia. Tuhan tidak mau dunia hidup di dalam keadaan yang gelap, yang jelek, yang bentrok-bentrok seperti itu. Tuhan datang mau memberikan sukacita. Tuhan datang mau memberikan damai. Tuhan datang mau memberikan pengharapan. Tuhan datang mau memberikan satu semangat di dalam kehidupan kita. Tuhan datang untuk kita bisa menikmati bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita terlalu indah. Pada waktu kita melihat pohon mawar, bukan lagi duri yang kita lihat, itu kegelapan. Tapi pada waktu kita ada di dalam terang, yang kita lihat adalah bunga yang begitu indah. Demikianlah yang Tuhan sedang sediakan kepada mereka yang memiliki terang. Kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan meresponi firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau datang karena Engkau mengasihi kami. Engkau datang di dalam dunia ini melalui peristiwa Natal karena Engkau mau memberikan kepada kami satu pengharapan yang besar. Karena Engkau mau memberikan kepada kami terang itu sendiri sehingga kami menikmati kehidupan ini dengan sangat luar biasa. Kami akan melihat segala sesuatu menjadi indah. Kami akan mengalami damai sejahtera. Kami akan memiliki sukacita yang besar. Bahkan sekalipun kami berada di tengah pandemi seperti ini, sekalipun kami berada di tengah-tengah situasi orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kami akan memiliki satu pemikiran, kami akan mengalami satu
satu peristiwa di mana kami tahu Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menaikkan kepada kami satu peristiwa yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu, terang-Mu yang telah datang untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyediakan diri kami. Tuhan, kami mau menerima Engkau. Kami mau mengikut Engkau, kami mau melekat dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami ada di dalam kegelapan. Tanpa Engkau habislah kehidupan kami yang tidak bisa dinikmati. Tapi bersama dengan Engkau kami akan menikmati kehidupan ini dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Wah, aku senang sekali karena merayakan Natal. Dapat membeli makanan, minuman, dan dapat hadiah yang banyak. Bahkan jalan-jalan. Norman, hadiah yang banyak itu memang bagus. Tetapi hadiah yang paling besar itu adalah karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan telah menyelamatkan setiap kita. Mengerti Norman? Iya, Pak. Ayo kita terus jalan pulang. Dingin. Lapar. Dingin. Lapar. Papa, aku Iya. senang dengan suasana Natal. Papa, tahun depan Papa mau belikan apa untuk Norman? Norman maunya apa di tahun depan? Papa, Ayo, sini bawaanmu. Ayo, berikan ini kepada pengemis itu dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus. tapi Pak, Ayo Norman, berikan kepada pengemis itu. maaf Pak, saya berikan ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ayo Norman, kita pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ah, aku lelah sekali. Iya Norman, ayo taruh barang ini di meja ini. Halo? Pak, tolong kemari. Sepertinya Iya. anak buah saya sudah sekarat. Oh baik-baik Bu. Tolong segera kemari Iya, ya. iya, saya akan segera ke sana. Norman, ayo temani Papa. Kemana Pak? Ayo temani Papa aja yuk. Baik Pak. Pak, sebelah sini Pak. Ayo Norman. Ayo Pak, cepat Pak. Mari Bu, mari. Ayo. Mari Pak, silakan Mari, masuk. mari Bu. Nah, ini ada Bapak Pendeta. Saya sangat jahat, Pak. Hidup saya sangat berdosa. Saya adalah perempuan yang jahat. Ada banyak perempuan yang berbuat jahat di dalam kehidupannya. Ada banyak pula laki-laki yang berbuat jahat di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan manusia itu sebagai orang jahat. Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, Pak. Doakan saya ya. Tuhan mengasihimu, hai anak tersesat. Tuhan juga telah mengampuni segala dosamu. Dan hingga tiba saatnya nanti,
Tuhan Yesus akan membawamu naik ke surga. Ada amin? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Norman, yuk kita ke sana. Shalom, Pak. Ya, shalom. Turut berduka cita ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Dia sekarang sudah bersama Tuhan di surga. Walau sekarang kita berpisah, namun saya yakin nanti kita akan bertemu kembali di surga. Seperti yang tertulis di Alkitab, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Let there be light, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dalam keputusasaan, di situ ada harapan. Dalam kehancuran, ada pemulihan. Dalam kesengsaraan, ada penghiburan. Dalam kedukaan, ada sukacita. Dalam kegelapan, ada terang. Sungguh, terang hidup, yaitu Yesus Kristus sudah datang. Jangan lagi kita hidup dalam kegelapan. Dengarlah panggilan Tuhan, keluar dari kegelapan. Datanglah kepada Allah, sumber terang itu, sekarang. Di malam yang kudus dan syahdu, ketika manusia masih terlelap dalam impian dan harapan, tenggelam dalam arus zaman, mengerang dalam kesakitan dan penderitaan, berkanjang dalam dosa, tercebur dalam duka dan nestapa. Tuhan hadir, Dia datang dalam rupa seorang bayi yang sederhana namun sebenarnya yang empunya semesta, yang miskin walau Dia sang pemilik kehidupan. Dia datang, Dia menyinari hidupku, hidupmu, hidup kita semua. Sang pemilik semesta telah datang dan berdiri di muka pintu hati kita. Mari kita buka pintu hati kita, menerima kehadiran Sang Terang Dunia, Yesus Sang Kristus, Penyelamat dunia.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang, lahir menjadi manusia, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang, Kristus telah datang menjadi terang untuk menyinari dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di antara manusia yang berada di dunia yang gelap ini, terang Tuhan telah menyinari kami. Sehingga Tuhan dalam anugerah-Mu kami beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah terang Kristus Yesus terus menyinari mereka yang berada di dalam kegelapan, mereka yang mencari jalan, mereka yang membutuhkan terang untuk menunjukkan jalan kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau menerangi mereka, sehingga Tuhan mereka boleh melihat cahaya terang-Mu dan percaya kepada Engkau dan memberi hidup mereka kepada Engkau, sehingga Tuhan mereka sungguh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Engkau mendengar doa kami dan memberkati setiap kami yang telah pada malam hari ini mengikuti acara perayaan Natal ini Tuhan. Biarlah hati kami terbuka bagi terang Engkau yang akan masuk ke dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselidiki jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui jalan pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Bawa segala kemuliaan, kehormatan, pujian kepadamu Tuhan, karena Engkau layak menerima segala puji dan hormat kami.
We will give you glory. We will give you honor. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Gloria. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami bersuka cita sekali pada malam hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri bersama dengan kami dalam perayaan Natal meskipun secara online, tapi kita bersyukur kita semua di dalam anugerah Tuhan bisa bersama-sama merayakannya. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah meresponi undangan kami dengan mengikuti acara perayaan Natal di YouTube ini. Tema Natal pada tahun ini adalah Jadilah Terang. Kami sangat mengharapkan dan mendoakan melalui tema ini sungguh terang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu boleh menyinari kehidupan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita, terus memelihara kita dengan memberikan kesehatan, damai sejahtera untuk kita semua pada masa perayaan Natal ini. Dan sungguh kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya melalui perayaan ini Bapak Ibu juga hatinya terbuka bagi Tuhan dan terang Yesus Kristus masuk ke dalam hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semuanya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia tim yang sudah bekerja keras dan bekerja sama untuk mempersiapkan semua perayaan ini. Dan kami sungguh mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya tetap sejahtera, sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari GSRI Jembatan 5. Amin. Mari kita pakai berdiri, kita akan pujian doksologi mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini dengan iman.
天父的恩典保守供应你，使你一生一无所缺。主耶稣基督的恩惠常与你同在，无论你在何处。圣灵的感动交通带领你的新生命，能够活出得胜的生命，从这时刻直到永永远远。Amin. Anugerah dari Allah Bapa di surga memelihara engkau sehingga engkau tidak kekurangan apapun juga dalam hidupmu. Dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau kemanapun engkau berada. Dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpinmu menjalani hidup baru yang penuh dengan kemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom jemaat Tuhan dan saudara-saudari sekalian yang menyaksikan acara Natal ini. Kami panitia Natal mengucapkan terima kasih karena kalian semua sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Nah, sebagai apresiasi, kami dari panitia menyediakan 10 buah hadiah menarik untuk orang-orang yang beruntung. Caranya cukup mudah, ya. Kalian cukup menjawab 2 pertanyaan yang akan saya berikan saat ini, ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa sih inti acara kita yang telah kita saksikan bersama-sama tadi? Ya, apa inti acaranya? Nah, pertanyaan kedua, apa kesimpulan firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengarkan tadi? Ya, nah kirimkan jawabannya ke nomor yang tertera di layar HP saudara di bawah ini ya. Nah, 10 jawaban terbaik akan dihubungi oleh panitia Natal dan akan mendapatkan hadiah menarik. Jawaban kami terima paling lambat besok 25 Desember pukul 12 siang. Oke? Akhir kata kami panitia Natal mengucapkan salam Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang di Sekolah Budaya Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sukses selalu. Yayasan ini didirikan untuk membantu anak-anak belajar, baik dari TK, SD, dan SMP. Visi misi Sekolah Budaya ini adalah membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika dengan berlandaskan iman Kristiani. Tingkat SD-nya, TK, dan SMP dalam status diakui akreditasinya B. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah budaya sekarang terdapat CCTV yang bisa memantau proses pembelajaran atau faktor keamanan. Selain itu, ada free wifi untuk anak-anak dan guru selama kegiatan pembelajaran. Sudah ada laboratorium IPA dan laboratorium komputer lab bahasa dan sarana ibadah yang nyaman menjadi satu dengan gereja GSRI Jembatan 5. Terima kasih kepada tim Yayasan Pembangunan Sekolah yang sudah berjeri lelah hingga
selesainya pembangunan gedung baru ini. Dibuatnya kelas TK yang baru, kantin, toilet, fasilitas bermain yang bagus dan bersih. Anak-anak dapat bermain bersama dengan fasilitas gedung sekolah yang baru. Guru-guru yang kami pertimbangkan ini adalah guru-guru yang berlatar belakang baik, profesional, dan tanggung jawab boleh diuji. Sekolah budaya boleh dikatakan sekolah yang bersinar terang dan selalu melayani, bukan untuk dilayani. Saya berharap bisa masuk dan bergabung di sekolah karena sekolah kami adalah sekolah yang terbaik di lingkungan Tambora dan Taman Sari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.